Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat dibayangkan oleh akal fikiran manusia. Allah tidak dapat diraih oleh segala prasangka, hayalan atau fikiran-fikiran pada manusia. Demikian dinyatakan oleh para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya seperti dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, juga Al-Imam Sauban bin Ibrahim Zunnun Al-Mishri radhiyallahu anhu, juga oleh para ulama lainnya, menyebutkan mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi wafat tahun 321 Hijriyah, termasuk dari ulama terkemuka di kalangan ulama salaf. Dalam akidah ahli sunnati wal jamaah yang beliau tuliskan, yang dikenal dengan Risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah, berisi penjelasan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Beliau menyatakan, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. La tablughuhu al-awham, tidak sampai terhadap Allah oleh segala prasangka-prasangka. Wala tudrikuhul afham, dan tidak dapat meraih akan Allah oleh segala pemahaman-pemahaman atau akal fikiran manusia. Al-Imam Ibnu Asakir Fakhruddin yang wafat tahun berapa? 610 Hijriyah, dalam risalah akidah yang disebut dengan Al-Aqidah Al-Mursyidah, juga penjelasan aqidah ahli sunnati wal jamaah, beliau mengatakan apa? La yatakayyafu bil aqli, la wala yutasawwaru fil wahmi. La yatakayyafu bil aql, artinya apa? Tidak dapat digambarkan oleh akal, juga tidak dapat dibentuk oleh prasangka. Nah, inilah akidah yang diwarisi oleh para ulama kita dari para sahabat Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Madhab Maliki, guru dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan apa? Wa kaifa anhu marfu', wa kaifa anhu marfu', wa kaifa, dan sifat benda anhu dari Allah, marfu'un, itu ditiadakan. Artinya tidak boleh ditetapkan bagi Allah sifat-sifat kebendaan.
Dan setiap apa yang terlintas dalam fikiran manusia adalah mesti ia itu adalah sifat-sifat benda atau sifat-sifat benda. Allah Maha Suci daripada apa yang terlintas dalam fikiran manusia. Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran. Kalau saya katakan begini, motor, semua berpikir tentang motor, sama enggak? Sama enggak? Enggak bakalan sama. Yang satu mikirnya motor Vario, yang satu Scoopy, yang satu Ninja, yang lainnya apa lagi? Motor baru, yang lainnya motor loakan. Belum lagi perbedaan warnanya, mereknya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dapat diraih oleh akal fikiran manusia. Karena apapun yang terlintas dalam pikiran manusia itu mestilah dia itu benda atau sifat benda. Allah bukan benda, sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Nah, karena itu maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arsy. Allah bukan benda. Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tidak terikat oleh zaman, tidak terikat oleh waktu. Nah, inilah pernyataan para ulama kita di kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Akal kita tidak dapat meraih hakikat Allah, tidak dapat meraih hakikat Allah, baik hakikat pada zatnya ataupun makna hakikat sifat-sifatnya. Kita hanya diperintah oleh Allah untuk mengenal Allah pada sifat-sifatnya yang dengannya kita berdalil bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun daripada segala ciptaannya ini. Pada sifat-sifat tersebut Allah tidak ada keserupaan dengan suatu apapun. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Nah, jadi bukan untuk berfikir tentang hakikat Allah. Kita mengenal Allah dalam pengertian bahwa Allah Maha Ada, bahwa Allah tanpa permulaan, bahwa Allah tanpa penghabisan, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, tidak membutuhkan kepada suatu apapun dari makhluknya, dan seterusnya. Yang dengan sifat-sifatnya tersebut kita mengambil dalil bahwa Allah yang berhak dituhankan dan hanya Allah yang berhak dituhankan, bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, itulah kita diperintah mengenal Allah dalam makna demikian itu, bukan dalam pengertian membayangkan atau memikirkan hakikat zatnya, bukan.
Karena itulah pula maka Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ulama terkemuka, imam besar, ahli tariqat yang merintis at-tariqah ar-rifa'iyyah. Beliau hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifah, puncak ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala, al-iqanu yaitu meyakini biwujudihi dengan adanya Allah, bila kaifin dengan tanpa sifat-sifat benda, wala makan dan tanpa tempat. Nah, jadi puncak ma'rifah para nabi Allah, puncak ma'rifah para wali Allah, para ulama, bahkan puncak ma'rifah para malaikat Allah terhadap Allah adalah meyakini bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda, dan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, itulah makna ma'rifah terhadap Allah. Bukan artinya ma'rifah terhadap Allah lantas meyakini Allah menyatu dengan tubuhnya. Na'udzubillah. Orang demikian itu rusak akidahnya. Bukan ma'rifah terhadap Allah, tapi dia justru menjadi kafir terhadap Allah. Rusak keyakinan demikian itu. Allah Maha Suci dari bertempat, Maha Suci dari membutuhkan suatu apapun daripada ciptaannya. Tidak bertempat pada satu tempat atau di semua tempat. Tidak berada di satu arah atau di semua arah. Tidak bertempat di bumi, juga tidak bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Nah, tetapi yang benar, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Baca kitab. Bismillah.